Baik, sebelum saya umumkan angkanya, perlu kami beritahukan bahwa ketika nanti diumumkan sejumlah angka ini konkretnya berapa, kemudian teman-teman mungkin berharap ada suatu saat pelaporan atau semacam apa. Iya, pasti akan kami laporkan, tetapi tentunya yang nanti real diterima oleh pihak rektor enggak sejumlah ini. Bisa kurang, bisa lebih. Dalam artian karena kami membuka nomor rekening ini kan sampai, nggak tahu sampai kapan gitu, sampai panitia ini dibubarkan barangkali. Itu kalau mengharapkan lebih. Bisa jadi kurang, karena ya tentu saja untuk operasional acara ini kan kita juga nutup. Ya nggak sepenuhnya bisa swadaya ternyata, karena ada beberapa juga sana sini masih kurang, harus nyebrak sini, nyebrak sana gitu. Sehingga dari angka ini mungkin tidak semuanya akan diterima penuh. Atau mungkin juga malah lebih. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengumumkan perolehan dan donasi dari partisipasi dan kontribusi kita semua sejak dari tadi sore sampai malam hari ini, yaitu sejumlah 122.697.000 rupiah. Sekali lagi kami umumkan, terkumpul dana 122.697.000 rupiah. Ada yang mau genepi? Ini 7.000 loh. Tak genepi jadi 7.500. Baik, kemudian secara simbolis kami memanggil Ketua Panitia Kagama Gus Green. Kalau saya kan koordinator acara ini, Mas Irfan Kristanto. Ketua Umum Panitia Kagama Gus Green yang akan menyerahkan secara simbolis kepada Bapak Rektor UGM, Mas Pratikno, monggo. Ya, sekali lagi Mas Pratikno, 122 ini bisa kurang diterima, bisa lebih diterima. Lebih karena kita membuka rekeningnya masih panjang lagi waktunya. Juga bisa kurang kalau ternyata untuk acara ini kita harus nombok gitu. Artinya kalau ternyata untuk acara ini habisnya 150 juta, yang 27 juta sekian rektor yang nomboi. Pak Rektor mau menyampaikan sesuatu? Atau terima dulu, monggo. Wes foto, di-upload. Tentang di-upload penting nih. Pak Rektor mungkin mau menyampaikan sesuatu enggak, Pak? Pertama, tentu saja terima kasih ini kepada teman-teman keagama yang telah menyelenggarakan acara ini dan komitmennya satu memberikan beasiswa dan juga yang kedua adalah peduli lingkungan. Jadi dua-duanya dapat. Ini acara yang sangat cerdas dan luar biasa ini ya. Masuk ke menjadi mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu kriterianya hanya satu, pintar. Jadi ini perlu saya tegaskan karena parameter yang kita gunakan sama sekali tidak ada hubungannya dengan besarnya sumbangan yang ditulis oleh calon mahasiswa. Besaran SPP, besaran biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa didasarkan kepada kemampuan orang tua. Oleh karena itu kita membuat 4 kategori calon mahasiswa UGM. Kategori 1 itu paling dari keluarga miskin, itu bebas SPP, bebas SPMA ya sepenuhnya dan mendapatkan beasiswa. Kemudian kategori kedua lebih atasnya lagi agak lebih makmur gitu ya. Kategori ketiga, kategori keempat ini adalah yang disebut dengan SPMPA 4. Itu memang Universitas Gadjah Mada memotong mewajibkan pembayaran biaya pendidikan yang mahal, yang tinggi gitu. Misalnya putranya Pak Basuki itu masuk kategori 4. Nah, gitu. Tetapi cukup banyak yang masuk kategori 1. Mahasiswa kita misalnya tahun ini ada banyak mahasiswa yang kuliah di kedokteran misalnya,
Beberapa waktu yang lalu kita mengumpulkan adik-adik mahasiswa itu dan pernah juga dengan Pak Menteri. Itu dari mahasiswa misalnya fakultas paling favorit adalah kedokteran dan juga ekonomi, akuntansi misalnya. Itu kedokteran itu ada yang tukang beca, ada yang buruh pembuat peyek itu. Terus kemudian buruh cuci misalnya di akuntansi itu ada. Dan kategori 1 itu memperoleh pembebasan SPP, seluruh biaya pendidikan ditambah dengan biaya hidup 600.000 per bulan. Nah, memang kondisinya ya sering agak mengenaskan, bukan agak, cukup mengenaskan. Taruh kata beberapa yang lalu kita ngobrol-ngobrol, kumpulkan, terus kemudian ada seorang mahasiswa dari Gunung Kidul. Namanya, saya ingat betul namanya, Philip Anggoro. Beliau mendapatkan biaya, karena tahun ini juga kami rektorat memutuskan untuk membebaskan SPP 500.000 itu bebas untuk seluruh mahasiswa. Itu juga upaya kita untuk meningkatkan pendidikan, walaupun kemudian kita berharap diganti oleh Kemendikbud, ternyata nggak turun-turun, baru turun hari ini APBNP-nya itu Pak Budi ya. Kami ngobrol waktu dengan mahasiswa bidik misi itu Philip Anggoro contohnya saja, mahasiswa MIPA dari Gunung Kidul, dia dari keluarga Katolik yang sangat terdidik, ya yang sangat taat. Dia memperoleh pembebasan SPP seluruhnya biaya pendidikan, mendapatkan beasiswa 600.000. Dan 300.000 dia kirimkan pulang untuk sekolah adiknya. Mohon maaf. Olahraga dulu. Ada mahasiswa dari teknologi pertanian, namanya Jumali. Mana ada TP kak? TP ya, ya itu. Seluruh biaya pendidikannya habis, tapi dia harus menanggung adiknya yang ikut ke Jogja, sekolah SMA ke Jogja, karena kalau di rumahnya di Blora sana, orang tuanya tidak bisa menyekolahkan. Dan dia sampai sekarang menjadi takmir masjid di Jalan Kaliurang, KM dekat utaranya Swakarya itu, dan dia tinggal di masjid itu bersama adiknya. Jadi itu banyak mahasiswa yang punya nasib yang seperti itu. Jadi kalau hari ini 122 juta ini mau ditambah segini lagi juga nggak apa-apa. Itulah poin saya adalah membebaskan SPP itu tidak cukup untuk menjamin keluarga miskin menempuh pendidikan. Membebaskan SPP, membebaskan biaya pendidikan itu tidak cukup. Beasiswa 600.000 itu juga tidak cukup. Oleh karena itu kami rektorat memutuskan bernego dengan pihak mitra bahwa tidak ada lagi beasiswa di bawah 1 juta. Jadi kalau memang mau membantu ya beasiswanya 1 juta. Karena sekarang banyak orang yang banyak perusahaan atau donatur yang memberikan beasiswa, mulia sudah. Tetapi biaya hidupnya hanya sangat kecil, ada yang 300.000. Tapi kan kemudian sebagai record kan sudah luar biasa. Jadi membebaskan SPP terus membantu biaya hidup sekian ribu mahasiswa. Padahal sebetulnya 1 bulannya 300.000. Itu menjamin kemiskinan itu. Jadi oleh karena itu kita sedang bernego dengan pihak-pihak penyandang dana, termasuk kita berusaha untuk menggabungkan antara beasiswa yang sudah ada dengan tambahan dari beasiswa yang lain itu. Nah, itulah yang kami ingin katakan bahwa
donasi dari Bapak Ibu, dari teman-teman semua, kita akan tambahkan kepada bukan hanya beasiswa yang baru, termasuk penerima beasiswa yang sudah ada, yang seringkali satu tidak cukup untuk hidup, dan yang kedua mereka ini dari keluarga miskin, anak-anak keluarga miskin yang justru dia sendiri harus tanggung tapi dia menanggung adiknya. Itu sesuatu yang patut untuk kita hargai. Nah, oleh karena itu tidak harus selesai di sini, tetapi itu perlu untuk kita galang terus ke depan. Nah, terima kasih juga karena ini acara yang sangat cerdas, menggabungkan dengan Go Green, penghijauan di Lembah Merapi, di lereng Merapi, dan kita ini sesuai dengan komitmen UGM karena UGM juga terus berusaha untuk menghijaukan kampus, bukan hanya tambah pohonnya, tapi kita juga sekarang terlalu banyak pohon-pohon yang tinggi sehingga penuh dengan burung bangau. Jadi kantor polisi di dekat Jalan Kaliurang dengan Sokan itu luar biasa. Saya sudah mengusulkan supaya polisi di situ dinaikkan pangkat secepat-cepatnya karena dia hidup di bawah kotoran burung bangau. Itu udah luar biasa itu. Di Fakultas Kehutanan itu luar biasa. Di biologi juga, biologi itu kantin lab pindah gara-gara kena kotoran burung. Nah, kita akan menambahkan pohon-pohon buah-buahan sehingga bukan hanya burung-burung besar tetapi juga burung kucauan. Selain itu kita juga mengkonservasi pohon-pohon, kita sudah melis pohon-pohon yang merepresentasikan pohon utama dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan kita juga berusaha menambah konservasi pohon-pohon kebudayaan. Misalnya pohon yang dijadikan bahan untuk sarung keris dan pohon yang digunakan untuk membuat topeng itu sekarang sudah sangat langka. Dan kita sudah mulai tanam di Universitas Gadjah Mada, kita mumpung memanfaatkan musim hujan ini untuk menanam termasuk pohon kebudayaan. Pohon kebudayaan itu pohon yang digunakan sebagai bahan baku untuk seni. Itu juga kita. Jadi ada kebudayaan, ada representasi daerah, tetapi juga ada yang kita gunakan untuk mengundang burung-burung kicau selain burung-burung bangau itu. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya, dan sekali lagi ini sangat membantu keluarga kita, adik-adik kita di Universitas Gadjah Mada, terutama untuk menambah agar mereka bisa hidup layak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kui 121 yuta kaya ngono. Nek luweh wah klepek. Mas Pulung, ternyata tadi ada yang ngenyang. Mbok nyanyi meneh tak bari sak yuta ngono gelem ora? Ya, ini luar biasa sebuah pengakuan dari Mas Pulung. Sebenarnya Mas Pulung itu sakit demam. Tadi udah bilang diare gitu. Mas yang nyanyi dari awal tadi Mas Wawan Kristiawan juga sakit. Tapi karena dukungan teman-teman panitia, aku juga kudu nangis ini. Energinya luar biasa dari Jogja itu, dari Merapi itu, sehingga kami ya ada di sini untuk teman-teman sekalian. We do something. Teman-teman juga kontribusi semua. Sehingga tadi yang dihitung 122 juta itu termasuk harga tiket yang Anda bayar. Nah, teman-teman sekalian, masih ada yang lain, dan karena tadi sebenarnya kami merencanakan beliau ini ada di setelah grup yang lain. Tapi besok pagi harus ada segera acara sementara sebagai pejabat negara, ya mau nggak mau. Mas Anggito dan kawan-kawan, kami persilahkan. Ini luar biasa juga dukungannya ini, tiba-tiba aku mau pengen melu aku biar wong gelanggang ya gitu. Gelanggang mahasiswa UGM. Diru basket ya Mas ya? Basket. Terus sok nyebul-nyebul dolanan nyebuli gulali itu dadine ngene iki. Monggo Mas. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harusnya hari ini sudah ke Saudi, tapi karena ada acara agama saya tunda besok pagi.
Jadi kalau sudah jadi alumni UGM itu kita punya hutang budi seumur hidup. Jadi kalau UGM memanggil itu harus berada di tempat gitu. Tapi saya nggak siap ya suruh main lagu gitu. Saya rada minder sebetulnya sama Mas Duta, sama Mas Adam dan sebagainya, sama tadi penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat. Saya menyanyi apa ya? Saya pikir-pikir karena tadi topiknya mengenai lingkungan. Jadi saya mau memainkan beberapa lagu daerah karena UGM kan Universitas Kebangsaan. Jadi kalau main lagu itu lagu-lagu yang memberikan inspirasi, dan hari ini saya coba memainkan beberapa lagu yang diiringi oleh -1. Jadi saya akan panggil juga kawan-kawan saya, Mas Kang Ade, Erwin dan Lia, nyanyi yang masih SMA. Pak Rektor nih nyanyi bagus, pengen masuk UGM, boleh nggak ya? Kita lihat ya. Nah, itu Erwin. Di NTT itu banyak pulau-pulau dan alam yang sangat indah. Jadi ada sebuah lagu yang tidak ada judulnya sebetulnya. Lagu ini menceritakan kerusakan lingkungan di NTT. Burung-burungnya lari dan hiunya ya, penangkapan hiu. Ya, jadi karena warga di sana tidak tahu nama burungnya apa, tapi hanya mendengar saja menyebutnya iye gitu. Itu adalah suara dari burung-burung yang punah karena kerusakan lingkungan di NTT. Nah, lagu ini dijadikan lagu rakyat NTT. Jadi lagunya judulnya ya iye karena nggak tahu judulnya apa gitu. Nah, ini sebetulnya lagu ini direkam oleh orkestra Gajah Mada Chamber Orchestra, tapi karena tempatnya nggak cukup untuk orkestra ya saya pakai -1 saja. Jadi kita akan mainkan sebuah lagu yang sangat indah, judulnya adalah Iye, sebuah lagu rakyat Nusa Tenggara Timur. Mic-nya mana nih mic-nya? Waduh, saya coba tes dulu. Tes, oke. Kayak nggak tes, coba tes lagi. Tes. Ini anak SMA loh.
iya, SMA. Awak kita. Oh, Iya. awas, Pak. Ini masih bayi mas, hati-hati. Jadi bacul, mahasiswa durung kok. Awas ya. Kok sing liyane wae to sing wis. Tahun lalu saya buat lagu yang saya sempat rekam di YouTube. Lagu ini adalah lagu Melayu, jadi saya juga menciptakan lagu daerah. Adalah lagu-lagu yang bernuansa Zapin. Zapin itu lagu dari Melayu, dari Riau, Pekanbaru. Biasanya lagu-lagu Zapin itu adalah lagu-lagu yang berisi nasihat-nasihat baik. Nah, tahun 2011 saya diminta main di depan gubernur Pak Rusli Zaini. Kemudian saya sama teman-teman ini menyanyikan lagu ini. Jadi ini saya beri nama Zapin Ilmu Amal dan Budi. Jadi kira-kira kalau ilmu itu berpahala kalau diamalkan, ya kan? Kalau ilmu hanya dipelajari saja itu tidak ada amalnya sebetulnya, kecuali dia diajarkan dan diamalkan. Tapi amalan itu harus berbudi luhur gitu. Karena amalan-amalan yang tidak baik atau ilmu-ilmu yang kurang baik itu kalau tanpa budi luhur, tanpa budi pekerti itu tidak akan menjadi artinya. Nah ini lagu ini rada mengkritik karena saya mengkritik pada pemimpin yang di Riau itu diibaratkan sebagai seorang laksamana raja di laut gitu ya. Yang dia itu adalah seorang pahlawan, dia berani menentang ombak, batu berlayar dan pulang membawa dagangan gitu. Jadi kalau seorang pemimpin itu harus berani melawan ombak. Tapi kalau berani melawan ombak saja tidak memberikan kemakmuran juga percuma. Jadi lagu ini adalah lagu yang mengilhami seorang pemimpin yang harus berilmu, amal dan budi. Itu kira-kira teorinya seperti itu ya. Jadi prakteknya ya lihat saja. Coba anunya kurang keras ya dipolkan.
Oke ya lagunya ya. Kalau mau mendengarkan lagu ini bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube. Zapin Anggito, itu pasti keluar. Top suaranya. Ini bagian dari dakwah juga karena ini mengajak orang dalam kebaikan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau teman-teman melihat lagu-lagu saya itu, lagu-lagu saya lagi hebat banget. Dan saya menciptakan lagu dengan lirik-lirik yang bagus dan beberapa saya ambil dari ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Saya tahun ini buat lagu cocok ya. Nah, ini doanya kok doanya. Saya waktu Gunung Merapi meletus saya bikin lagu zikir bersama Merapi juga bisa dilihat di YouTube. Saya sekarang baru saja membuat lagu namanya Demi Fajar, itu saya ambil dari surat Al-Fajar. Saya baru buat lagu haji nanti supaya populer kan, supaya gampang untuk menyampaikan dakwah. Dan haji itu mudah tapi sekali saja dalam seumur hidup, jangan macam-macam, jangan curi-curi, jangan korupsi lah gitu ya. Terima kasih. Alumni UGM kan nggak boleh korupsi, yang lain ya biarkan aja lah, kita hajar aja. Terima kasih Mas Erwin, Bandung. Kang Ade ini mahasiswa S3 dari ISI Jogja. Ngambil kuliah di UGM, jadi kita aku aja sebagai kakama juga. Lia masih SMA, nanti kalau Pak Rektor mau merekrut bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mas Anggito Abimanyu dan ada di sini. Mas mungkin terakhir ini sebelum turun dari panggung Mas Anggito bisa di-endorse sekali lagi. Saya itu kan menunda pergi ke Jeddah ya. Tapi kok 120 juta itu kebangetan ya. Ya, mestinya ya kalau Pak Rektor hadir, saya hadir ya 2 kali lipat lah mestinya gitu. Jadi ya tambah ya. Tapi masih jangan hanya angka kan, saja. Mas? Masih bisa ditransfer? Bisa. Kan ATM ada di situ ada. Jadi saya menghargai betul upaya ini, apalagi donasi yang dimanfaatkan itu untuk beasiswa itu amalnya terhitung sampai ya. Jadi itu investasi yang tidak pernah merugi gitu. Kalau investasi kan dunia kan bisa rugi, kalau investasi akhirat itu tidak pernah bisa merugi. Berdagang dengan Allah itu tidak bisa merugi. Jadi mudah-mudahan inilah perdagangan kita dengan Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Anggito Abimanyu. Pekerjaan utamanya main flute, tapi pekerjaan sampingannya Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kata Pak Rektor tadi tidak tergantung jumlahnya besar ataupun kecil, terserah monggo, yang penting ikhlaskan gitu. Tapi kalau misalnya jumlahnya besar, karena lebih banyak lagi yang terbantu kan Mas? Amalnya lebih banyak, kata Mas Anggito. Dan jangan khawatir, saya tidak akan main flute dan Ami tidak akan nyanyi. Kita nggak akan merusak mood Anda ya. Masing-masing sudah ada bagian. Nah, ini sambil lagi siap-siap. Ya. Yang berikutnya akan tampil, ini juga tidak kalah istimewanya dan tidak kalah luar biasanya pastinya. Nah, ini kayak lebih ramai lagi di sini nanti yang akan tampil di sini. Langsung kita undang saja Marussia Nainggolan Chambers. Saya kok nggak pede nggak ditemenin Mayong. Jadi kamu temenin dong. Gini sambil beberes sedikit. Saya ini kan kalau musik mau Jogja, mau Bogor, mau Jawa, Batak, nggak apa-apa ya. Tapi saya boleh nggak minta tepuk tangan meriah buat panitia malam ini? Karena mereka udah kerja keras loh Mayong, panitianya hujan-hujan. Terus di antara teman-teman Jogja ada Nainggolan, tapi saya Batak kelahiran Bogor. Jadi masih oke lah, cengkoknya masih ada. Apa Batagor? Iya benar. Batagor. Batagor. Iya benar. Apa katanya? Apa? Kenapa? Ya Batagor kan, Batak Bogor kan? Batak Bogor. Itulah itu. Ya,
Tapi ya nggak apa-apa namanya untuk. Baik, yang jelas kita semua di sini siap-siap mendengarkan dan menyaksikan penampilan Anda semua. Toh juga belum akan pulang dan belum akan pergi, tidak bisa beranjak kemana-mana. Seluruh wilayah kota macet. Ya, jadi jangan khawatir, Anda tidak bisa pergi kemana-mana. Masih Adalah ada yang tugas lain kami lagi, kan? menyandera Anda semua sembari mengisi dengan musik-musik indah dari Marusya Nainggolan dan kawan-kawan. Enggak, Mayong kan karena teman aku jadi dibilang aja musik yang indah gitu karena teman kan. Enggak, tapi apapun yang mereka lakukan menghijaukan Indonesia penting ya. Pokoknya saya sih seneng aja biar baju saya pink tapi kan green semuanya nggak apa-apa ya. Tapi yang penting sepatunya biru maksudnya begitu kan. Pokoknya colorful lah kan Indonesia juga macam-macam gitu. Terus gini Mayong sambil ngecek sebentar. Ini saya terima kasih loh adik-adik Silon Seven kasih pinjem bassnya. Soalnya bass pemain saya ini tiba-tiba nggak tahu kenapa tapi terima kasih. Sama aja Duto sama Adam juga nggak bisa kemana-mana kan. Masih macet di luar masih macet kan? Ya mana dia tuh? Udah bassnya dipinjam kelihatan nggak mereka? Jadi maaf nih dipinjam dulu. Oke. Silakan mic-nya ditaruh di sana. Lagu pertama yang saya akan bawakan adalah judulnya Maniera itu manners. Jadi kita semua dengan sifat yang berbeda, tapi apapun kita selalu satu, apalagi untuk mengasihi sesama. Jadi memang musiknya inspirasinya musik Indonesia yang main orang Batak. Bambang mana nih ya? Kamu Palu dan Jawa ya? Ini Pangki, Bengkulu, Tovan. Makassar Jawa ya. Terus yang hitam itu Batak Jawa. Yang merah itu Jawa Kudus sama Tangerang. Tapi apapun seni untuk semua orang. Apa? Kenapa? Oh iya, kan kamu dulu katanya rambutnya keribu, tapi sekarang udah nggak apa-apa. Tapi kan penampilannya oke tadi kan, Mas. Ya oke. Oke itu. Silakan mainkanlah kita.